Ukuran kesuksesan setiap orang memang berbeda. Namun secara umum, seseorang dapat disebut sukses bila ia tidak menjadi beban orang lain dan justru bisa berkontribusi pada kehidupan orang banyak. Kamu juga ingin menjadi orang yang sukses kan? Bila iya, kamu harus tahu ini, perbedaan antara calon orang sukses dan calon orang gagal. Meski masa depan nggak ada yang tahu, sikap kamu hari ini dapat menjadi penunjuk siapa kamu kelak loh. Ayo cek, apakah kamu berpotensi menjadi orang sukses atau malah terancam gagal total? Let's talk about it. Yang pertama, calon orang gagal menyangkal setiap kegagalannya. Calon orang sukses tekun mempelajarinya. Calon orang gagal tak henti-hentinya dikuasai oleh rasa gengsi. Gak cuma soal gaya hidup yang seringkali melebihi kemampuan. Ia juga paling gak bisa mengakui kegagalan yang telah dialaminya. Padahal semua orang juga tahu itu. Dia pun sering sekali menyalahkan orang lain atas kegagalannya. Mulai dari kecurangan orang lain sampai kurangnya dukungan untuknya sehingga dia gak bersemangat. Berbeda dengan calon orang sukses yang gak malu mengakui kegagalan. Dia menerima kenyataan pahit hari ini supaya esok dapat menjadi lebih baik lagi. Soalnya jika mengakui kegagalan saja nggak mau, bagaimana kita akan mampu mempelajarinya kan? Yang kedua, calon orang gagal mementingkan kuantitas dan kecepatan. Calon orang sukses memperhatikan kualitas dan waktu yang tepat. Bukan berarti kuantitas dan kecepatan nggak penting buat calon orang sukses. Akan tetapi, calon orang gagal tidak hanya dua hal itu saja yang menjadi fokusnya. Ada hal lain yang selalu masuk dalam pertimbangannya, yaitu soal kualitas dan waktu yang tepat. Jika kuantitas dan kualitas masih dapat diseimbangkan, tentu itulah yang terbaik. Namun bila harus memilih satu, calon orang sukses akan mendahulukan kualitas. Dia akan merasa bersalah kalau memberikan hasil kerja dengan kualitas rendah, padahal sebenarnya ia mampu menghasilkannya lebih baik. Selain soal kualitas, calon orang sukses juga nggak suka tergesa-gesa. Ia mampu bersabar demi mendapatkan waktu yang tepat sehingga hasilnya lebih maksimal. Contohnya, saat hendak meluncurkan produk, apabila waktunya dirasa belum pas, dia akan memilih menundanya. Yang ketiga, calon orang gagal membayangkan anak buah untuk diperlakukan sesuka hati. Calon orang sukses memandang mereka sebagai keluarga. Bagaimana tidak akan menjadi orang gagal kalau bayangannya akan anak buah sudah seburuk ini? Sudah pasti gak bakal ada anak buah yang betah bekerja bersamanya. Bukankah orang bekerja tak sekedar untuk mencari uang, melainkan menegakkan kehormatan? Nah, bila kamu memperlakukan anak buahmu dengan buruk, itu sama saja menginjak-injak kehormatan mereka. Sebaliknya, jika kamu memperlakukan anak buah sebaik mungkin, kelak kamu akan mendapatkan loyalitas mereka. Mereka nggak menuntut terlalu banyak dari kamu dan siap memberikan yang terbaik dari diri mereka untuk maju bersama kamu. Yang keempat, calon orang gagal meributkan fasilitas dan modal. Calon orang sukses fokus pada apa yang bisa dilakukan sekarang. Calon orang gagal bila akan membuat usaha sendiri lama sekali dalam berpikir. Biasanya yang menjadi hambatan untuk segera mewujudkan rencana itu ialah persoalan modal. Dia ingin memiliki usaha dengan modal sebesar mungkin. Harapannya selain usahanya jadi seketika terlihat besar dan keren, keuntungan yang dihasilkan juga akan besar. Gak seperti usaha kecil-kecilan yang terasa memalukan baginya dan keuntungannya pun receh. Sayangnya dia belum tentu memiliki modal sebesar itu. Jadi rencana bikin usaha seringkali gak pernah menjadi kenyataan. Saat akan bekerja pada orang lain pun, belum apa-apa ia selalu menanyakan fasilitas. Sampai-sampai dia lupa nggak mengukur kemampuan kerjanya. Kebanyakan mau seolah-olah kehadirannya sudah pasti akan sangat menguntungkan perusahaan. Yang kelima, calon orang gagal menimpakan kesalahan sendiri pada orang lain. Calon orang sukses suka berintrospeksi. Bukannya berani mengakui kesalahannya sendiri. Calon orang gagal malah paling suka menyalahkan orang lain. Nggak peduli semua bukti menunjukkan ia yang bersalah. Tetap saja dia mengkambing hitamkan orang lain. Dia terlalu takut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Bahkan sekalipun sanksinya nggak berat. Ini sangat berbeda dari karakter calon orang sukses. Sebelum orang-orang menyadari kesalahannya pun, ia mampu langsung meminta maaf dan berusaha memperbaikinya. Gak heran jika ia justru sering dipercaya untuk mengemban berbagai tugas. Gak suka lari dari tanggung jawab sih. Yang keenam, calon orang gagal hanya menginginkan keuntungan pribadi. Calon orang sukses memiliki misi berbagi. Bagi calon orang gagal, segala hal yang dimaksudkan untuk berbagi ialah kesia-siaan. Berbagi uang bisa membuatnya terancam bangkrut. Berbagi manfaat apapun dari hasil kerjanya juga dirasa nggak penting.
Menurutnya, yang penting hanyalah selalu ada aliran uang untuknya. Ia bahkan bisa tak merasa bersalah melakukan berbagai kecurangan hanya demi uang. Dia nggak lagi mengutamakan kualitas produk apapun yang dihasilkannya. Padahal justru sikap seperti inilah yang membuat karya atau usahanya nggak berkembang. Bukannya berkembang usahanya, malah akhirnya bangkrut atau karirnya terhenti. Sementara itu, berbagi sudah menjadi napas calon orang sukses. Entah berbagi dalam bentuk uang alias sebagian penghasilannya atau berbagi manfaat dari produk buatannya. Sekarang, kamu sudah tahu perbedaan mencolok antara calon orang gagal dengan calon orang sukses. Tugas kamu ialah mengubah karakter-karakter yang menjauhkan kamu dari kesuksesan dan lihat akibat positifnya dalam hidup kamu. Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat.